10 menu tumisan untuk sahur dan buka puasa, hemat dan enak. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Rasanya baru kemarin kita sibuk cari baju lebaran. Padahal sekarang sudah harus putar otak lagi buat menu sahur dan buka puasa sementara. Harga cabai di pasar sudah lebih galak daripada tetangga sebelah. Memang begitu ya Bu, urusan dapur itu kalau tidak disiasati bisa bikin dompet kita kena serangan jantung mendadak, apalagi ada artikel dari portal Gaya Hidup Sehat yang menyebutkan kalau perencanaan menu praktis adalah kunci utama menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga selama bulan suci. Makanya Bu, pembahasan kali ini penting sekali buat kita simak bareng-bareng supaya waktu istirahat kita tidak habis cuman buat melamun di depan kulkas yang isinya cuma sisa telur 3 butir serta botol saus sambal yang sudah mau habis. Kita ini sebagai ibu sering sekali merasa jadi koki bintang 5 yang sedang ikut kompetisi masak, tapi jurinya adalah anak-anak yang susah makan dan suami yang kalau ditanya mau makan apa, jawabannya selalu terserah. Padahal sebenarnya ya Bu, kita ini sudah lelah lahir batin menghadapi drama cucian yang tidak kering-kering karena cuaca tidak menentu. Ditambah lagi harus bangun jam 3 pagi buat menyiapkan makanan. Pakai drama nabrak kulkas karena nyawa masih belum terkumpul utuh. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting perut sekeluarga aman di saat sahur. Mari kita mulai daftar menu pertama, yaitu tumis kangkung belacan yang masaknya secepat kilat, tapi rasanya bisa bikin nafsu makan sekeluarga meningkat drastis. Terutama kalau belacannya kita bakar sebentar, biar aromanya sampai ke rumah sebelah. Menu kedua yang tidak kalah hebat adalah tumis buncis jagung putren yang warnanya cantik sekali. Seperti perhiasan baru yang kita incar tapi belum dibelikan sama suami. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang manis alami dari jagung muda pasti bikin anak-anak semangat menghabiskan sayur tanpa perlu kita ancam tidak dapat uang jajan. Lanjut ke menu ketiga, ada tumis tempe kacang panjang yang merupakan penyelamat anggaran belanja kita di saat tanggal tua mulai melambai-lambai dengan menyedihkan. Ibu cukup potong kecil-kecil, lalu tambahkan sedikit lengkuas dan daun salam supaya aromanya bisa menipu. Lidah seolah-olah kita sedang makan hidangan mewah di restoran hotel berbintang. Kalau ibu merasa butuh yang lebih segar lagi, untuk menu keempat ada tumis tahu toge yang sangat ekonomis. Namun proteinnya tetap terjaga buat kekuatan kita mengomel sepanjang hari. Masaknya tinggal oseng-oseng sebentar saja. Jangan sampai togenya terlalu layu, supaya ada sensasi kriuk-kriuk yang asik saat dikunyah oleh keluarga tercinta. Menu kelima kita punya tumis jamur tiram bakso yang teksturnya kenyal-kenyal manja, hampir mirip daging ayam. Kalau kita pintar membumbuinya dengan saus tiram yang banyak. Ini solusi cerdas kalau ibu ingin masak mewah, tapi tabungan di dompet tinggal lembaran berwarna 1000-an yang sudah lecek parah karena sering diremas saat belanja. Mari kita bahas menu keenam, yaitu tumis pare teri yang pahitnya tidak sedalam kenyataan hidup saat melihat tagihan listrik naik, tapi tetap bikin rindu. Rahasianya supaya tidak pahit, tentu ibu harus meremasnya dengan garam sekuat tenaga, seperti sedang melampiaskan emosi pada tumpukan setrikaan yang belum selesai dari minggu lalu. Untuk menu ketujuh kita ada tumis labu siam telur yang sangat lembut di mulut dan cocok sekali buat menu sahur saat mata kita masih lengket, seperti memakai lem Korea. Menu ini sangat praktis karena ibu tidak perlu banyak memotong bahan, cukup serut labunya, lalu masukkan telur kocok yang akan membuat kuahnya sedikit kental dan gurih. Menu ke-8 adalah tumis sawi putih wortel
yang warnanya sangat cerah dan memberikan aura positif di meja makan kita yang biasanya berantakan. Sawi putih ini sangat bagus karena mengandung banyak air, sehingga bisa menjaga hidrasi tubuh kita yang sudah kering kerontang setelah seharian, menahan haus dan emosi melihat anak bermain air. Lalu menu ke-9 ada terong balado hijau yang pedasnya pas untuk membangkitkan semangat setelah lemas beraktivitas di bawah terik matahari. Ibu bisa menggoreng terongnya sebentar saja supaya tidak terlalu berminyak karena kita ingin sehat, bukan ingin menambah koleksi lemak di perut yang sudah mulai berlapis-lapis. Terakhir menu ke-10 yang paling ditunggu adalah tumis ayam suwir kemangi yang aromanya sangat wangi sampai bisa membuat suami langsung duduk manis di meja makan tanpa perlu dipanggil berkali-kali. Ayamnya bisa ibu rebus dulu, lalu disuir kecil-kecil supaya satu potong dada ayam bisa cukup untuk dimakan sekeluarga besar, bahkan sampai ke kucing peliharaan juga kebagian. Semua menu tumisan ini benar-benar solusi buat kita yang ingin tetap jadi ibu rumah tangga teladan, tapi tetap punya waktu buat rebahan sebentar sambil scroll media sosial. Ibu harus ingat bahwa tidak perlu masakan yang berbahan mahal untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Karena bumbu paling rahasia adalah keikhlasan kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Bu, kita ini luar biasa sekali karena bisa mengatur keuangan yang kadang jumlahnya tidak masuk akal menjadi hidangan yang selalu enak setiap hari. Kadang saya juga suka mengkritik diri sendiri kenapa kalau belanja selalu merasa kurang. Padahal isi lemari dapur sudah penuh dengan stok mie instan dan kerupuk. Tapi itulah seninya menjadi seorang ibu yang selalu ingin memberikan yang terbaik walaupun terkadang kita masak sambil mengantuk sampai salah memasukkan gula yang dikira garam. Kita harus tetap optimis dan semangat karena bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk mengumpulkan pahala lewat jalur dapur yang penuh asap dan keringat. Semoga daftar 10 menu tumisan tadi bisa mengurangi beban pikiran ibu dalam menyusun jadwal makan supaya tidak ada lagi drama bingung mau masak apa besok pagi. Mari kita jalani hari dengan senyuman paling manis meskipun cucian piring sudah menumpuk setinggi gunung Merapi di dapur kita masing-masing. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memegang kendali atas kebahagiaan perut seluruh anggota rumah. Jadi, jangan lupa untuk tetap bahagia dan menjaga kesehatan juga. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!